Dan baiklah, bersama-sama kita menelusuri acara beranda kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan menjumpai saudara kita, Bapak Dr. Hamzah Latif. Namun sebelum itu kepada Bapak dan Ibu harus meninggalkan forum ini, sama-sama kita hantarkan semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan bersama kita menyapa saudara kita Bapak Dr. Hamzah Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hamzah Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Masya Allah, mohon diterima salam kenal dari saya dan kami semuanya, Pak Hamzah Latif. Siap, Dan semoga Pak. Terima Allah kasih hadirkan banyak, keberkahan kepada Prof. Sofwan Hadi yang telah memperkenalkan Bapak Dr. Hamzah untuk sharing buat kita semuanya di dalam forum ini. Nah, Pak Hamzah, sebagaimana boleh jadi mungkin Pak Hamzah pernah mengikuti acara ini, dan Bapak dan Ibu, saya akan mengirimkan kepada beliau begitu lengkapnya di dalam CV yang telah diantarkan kepada saya. Namun agar kita tidak hanya mendapatkan kesan pengetahuan semata, namun kita bisa merasakan bagaimana kesan mendalam dari seorang guru, dari seorang senior yang terus berupaya memberikan yang terbaik kepada juniornya, kepada muridnya. Kita mohon kesediaan Prof. Sofwan Hadi untuk menyampaikan beberapa patah kata, menyampaikan keberadaan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Hamzah Latif. Kepada Prof. Sofwan Hadi kami persilakan, Prof. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum Pak Hasan dan Bapak Ibu semua. Sebelum saya mulai memperkenalkan Pak Dr. Hamzah, saya mengucapkan selamat pada Pak Hasan yang telah wisuda kemarin mendapatkan. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih, Prof. Kami semua senang mendengar berita itu, dan juga senang melihat foto-foto Pak Hasan bersama keluarga. Satu berkah dari Allah buat Pak Hasan sekeluarga. Alhamdulillah. Izinkan saya menyampaikan sedikit atau memperkenalkan Dr. Hamzah Latif. Beliau ini dulu murid saya, dan sekarang sudah sejawat, dan saya banyak berguru juga pada Pak Hamzah. Jadi kalau kita lihat sedikit tentang CV beliau itu S1-nya oceanografi dari ITB tahun 89. Dan S2-nya di fisika oceanografi tahun 1993, dan S3 beliau dapatkan dari Tohoku University Jepang tahun 2000. Background beliau adalah tsunami dan coastal engineering. Jadi Pak Hamzah ini lebih lengkap dari saya cuma science-nya, tapi Pak Hamzah punya background engineering. Nah, saya banyak belajar dari beliau nih tentang masalah engineering. Jadi itulah Pak Hasan dan Pak Isma, di mana kita mengajar, sekarang kita belajar pada orang yang kita ajar. Jadi, beliau sudah banyak menjabat di ITB, pernah menjadi ketua jurusan di ITB, kemudian pernah juga menjabat ketua lab. Tapi yang penting bagi saya, beliau ini adalah salah satu arjunanya jurusan oceanografi. Dulu saya punya impian jurusan oceanografi atau prodi oceanografi itu punya tempat praktik di laut. Kami di Bandung nggak punya laut, jauh dari Bandung, Pak Hasan. Jadi mimpi saya itu saya ceritakan pada junior saya, gimana caranya kita bisa punya lab di pantai ya. Kami iri dengan Pak Prof. Heri Haryono, mereka punya lab di mana Pak Hamzah? Timur Leste. Bukan yang di Jawa aja. Lab untuk praktek lapangan. Oh. Ada di Jawa Tengah, Pak. Iya, Jawa Tengah. Namanya Pak? Ada apa? Saya lupa nama itu. Jadi kami iri pada mahasiswa geologi. Mereka punya tempat praktek di lapangan. Kami nggak punya laut, jauh dari laut kami ini. Akhirnya pada tahun 2009 ada kesempatan untuk membuat proposal untuk mendapatkan dana dari Korea. Jadi saya, Pak Hamzah, dan Pak Fitri, 3 orang, buat proposal yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu.
untuk mendapat dana dari Korea untuk melakukan riset bersama. Jadi tahun 2010 kami dapat dana yang didanai oleh Korea untuk melakukan riset tentang rendaman atau rop di pantai Mutiara, Jakarta Utara. Riset dengan Korea itu berlanjut sehingga pada tahun 2016 saya usul pada orang Korea bagaimana kalau bisa Anda dapatkan dana dari pemerintah Anda untuk memberikan pusat atau pusat riset bersama di ITB. Alhamdulillah Pak Hasan, mimpi yang tadinya hanya mimpi, tapi Allah dimudahkan sehingga pemerintah Korea setuju untuk memberikan dana untuk membuat pusat riset bersama di kampus ITB Cirebon. Jadi sekarang dengan adanya pusat itu namanya MTCRC, Marine Technology Cooperation Research Center, dengan kerjasama dengan Korea. Nah, kami sekarang sudah punya kapal, punya peralatan survei pantai yang cukup lengkap, dan punya tenaga muda untuk melakukan riset di dalam pantai. Pak Hamzah adalah salah satu orang yang punya peran besar dalam mewujudkan mimpi itu, sehingga kami punya lab yang lengkap di kampus di Cirebon. Kami sudah bisa bersaing dengan Prof. Heri masalah geologi, sehingga kita punya tempat untuk praktek lapangan. Demikian Pak, sedikit pengantar dari saya. Masya Allah. Jadi kita sekarang ini akan mendengar urian Pak Hamzah tentang tsunami. Tsunami ini suatu peristiwa besar yang sekarang kita dengar ada kemungkinan terjadi tsunami besar di selatan Jawa Barat yang bisa mencapai 30 meter. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sofwan atas perkenalannya untuk tamu kita yang luar biasa, Bapak Dr. Hamzah Latif. Dan pada bagian akhir jangan lupa nanti Pak Sofwan untuk membacakan puisi ya, Prof. Sofwan ya. Baik, Pak Hamzah Latif, kami sediakan forum ini seluas-luasnya untuk Dr. Hamzah Latif, dan mohon maaf kalau dikarenakan hari ini kita setengah jam tadi itu berjuang untuk permasalahan pada perangkat saya Pak Hamzah, sehingga kita mulai terlambat, sehingga untuk Prof. Hamzah pada hari ini kami berikan keleluasaan, kalaupun misalnya nanti kita sampai dengan jam 8:30, insya Allah oke, tanya jawab kita Bapak Ibu semuanya. Kepada Pak Hamzah kami persilakan. Saya mohon izin Pak untuk men-share. Silakan Pak Hamzah. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk mempresentasikan beberapa hasil penelitian yang pernah kami lakukan. Nah, topik yang akan saya sampaikan adalah tsunami. Setelah mencoba melihat di Al-Quran, ternyata ada ayat surat 81 ayat 3, wa izal biharu, bismillahirrahmanirrahim, wa izal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Nah, ini yang cocok sekali tentang tsunami, meskipun ada beberapa ayat lain yang juga seperti laut dipanaskan dan sebagainya. Nah, topik tsunami ini sebenarnya erat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Heri Haryono sebelumnya, bahwa tsunami ini bisa dibangkitkan oleh gempa, vulkano, dan sebagainya, dan itu juga banyak terkait dalam ayat suci Al-Quran. Nah, untuk kesempatan ini, pokok bahasannya mengenai pendahuluan tentang tsunami, bukti kejadian dan dampaknya, sedikit tatanan tektonik, mungkin agak cepat di sini karena Prof. Heri Haryono sudah menyampaikan 1,5 bulan lalu. Kemudian sejarah tsunami Indonesia, ada beberapa analisis, probabilistik tsunami hazard assessment, kemudian deterministik tsunami hazard assessment. Ini adalah salah satu cara untuk melihat tingkat bahaya tsunami sepanjang pantai, kemudian
pemodelan tsunami, dan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Tsunami ini adalah bahasa Jepang. Dulunya sebelum 1946, tsunami ini dikenal dengan istilah seismic tidal waves atau gelombang pasang yang berkaitan dengan aktivitas gempa atau seismik. Namun pada tahun 46, Jepang mengintroduksi istilah tsunami ini, di mana nami adalah gelombang, tsu adalah pelabuhan, jadi diterjemahkan sebagai gelombang pelabuhan. Kenapa? Karena waktu terjadi tsunami ini, kalau kita berada di laut lepas, gelombang ini tidak dirasakan, tetapi waktu para pelaut, nelayan pulang dan melihat pelabuhannya hancur, akibat membesarnya gelombang ini saat masuk pelabuhan. Nah, beberapa istilah juga tentang tsunami ini itu dikenal sebagai gelombang pembunuh. Namun, tsunami ini juga akrab, punya istilah khusus di Indonesia. Kalau di Ambon itu disebutnya air turun naik. Kalau di Aceh, kalau tidak salah, disebutnya air benak. Kalau di Bugis itu Bombat Telu. Kalau di Sulawesi Barat disebutnya Lambok Talu. Jadi ini kejadian ini sangat akrab oleh penduduk Indonesia. Kemudian tsunami ini bisa dibangkitkan oleh aktivitas gempa bumi yang terjadi di bawah laut, juga gempa bumi yang terjadi di pinggir laut seperti di Palu misalnya. Kemudian ada letusan gunung api bawah laut seperti Krakatau, longsoran bawah laut yang kita lihat di Palu juga atau beberapa tempat lainnya. Biasanya ini adalah collateral hazard dari kejadian gempa atau bahaya ikutan dari kejadian gempa. Dan terjangan benda angkasa luar ke permukaan laut. Ini pernah terjadi sekitar 56 juta tahun di lepas pantai Meksiko. Ada beberapa pemicu lainnya, misalnya avalanche, pernah terjadi di Norway. Dan intinya sebenarnya di sini adalah jika badan air terganggu dan dia menimbulkan suatu perbedaan permukaan, atau kita kenal sebagai gradien permukaan, dan gelombang ini akan menjalar merambat ke segala arah. Nah, yang penting dipahami untuk kita semua, ini adalah gejala atau tanda-tanda alami sebelum tsunami ini datang. Nah, yang pertama, gerakan tanah. Jadi kalau kita ada di pinggir pantai, kemudian kita merasakan ada goncangan tanah atau merasakan gempa, nah kita perlu hati-hati. Kemudian jika kita lihat juga bahwa ada muka air bergetar, itu artinya sebagian badan air kita sudah terpengaruh, dan apabila terjadi penarikan muka air laut turun, ini kita segera lari. Jadi kita nggak usah pikir panjang, kita segera lari. Dan biasanya setelah tsunami mendekat itu kita melihat ada tsunami bor, juga timbul suara abnormal. Jadi ini hampir bersamaan. Jadi suara abnormal ini kalau dia melewati suatu pantai yang landai, itu bunyinya seperti drum band. Tetapi kalau sebagian gelombang ini sudah mendekati atau menerpa tebing pantai, itu biasa terjadi ledakan. Kedengarannya terjadi ledakan. Kemudian kita juga bisa melihat secara visual ke arah lepas pantai saat tsunami ini datang. Dan ini dengan adanya video kejadian-kejadian seperti ini itu
sudah banyak yang bisa kita lihat. Kalau dulu zaman saya baru sekolah itu masih jarang sekali kita dapatkan foto-foto seperti itu. Kemudian pengamatan melalui indera penciuman. Jadi karena adanya interaksi air garam, salt spray, dan itu membuat udara itu terasa garamnya. Kemudian terlihat juga bahwa adanya interaksi atmosfer ini terlihat di laut lepas itu seperti kabut. Nah, tapi khusus untuk daerah-daerah Indonesia Timur di mana waktu tiba tsunami itu dekat sekali, hanya 3 sampai 10 menit. Kita sarankan bahwa jika ada gerakan tanah, ya nggak usah pikir lagi yang lain. Usahakan lari ke tempat yang tinggi. Tetapi kalau masih di selatan Jawa, mungkin kita masih punya waktu sekitar 30 menit, sehingga waktu evakuasi kita cukup banyak. Nah, sekarang ini teknologi pendeteksian tsunami ini sudah cukup maju, termasuk pendeteksian gempa, ya, di mana dengan adanya jaringan seismograf yang lebih rapat, kita bisa menentukan vokal mekanisme atau sumber gempanya itu di mana dengan cepat. Kemudian sistem observasi tsunami di laut dengan menggunakan jaringan kabel, kemudian kita bisa menggunakan buoy, infrared, atau radar, kemudian sea bottom wave pressure, kemudian pasang surut, palem pasut, kemudian kamera jarak jauh, sehingga tanda-tanda tsunami sebelum datang ini kita bisa deteksi. Nah, ini ada satu contoh di Jepang bahwa dia menggunakan suatu palem pasut 2 yang diduelkan, jadi satu di kepala teluk dan satu di mulut teluk. Jadi jika kedua sensor ini mendeteksi ada penurunan muka air secara simultan, maka itu dipastikan itu akan ada tsunami. Beberapa riset yang terkait dengan ini untuk memantau gempa ini termasuk misalnya pemantauan muka air tanah di darat, kemudian memantau diameter sumur sehingga kita bisa lihat shear stress-nya, kemudian pemantauan ionosfer dan pemantauan medan elektromagnetik. Jadi para peneliti sebenarnya berusaha untuk mendeteksi tanda-tanda gempa dan tsunami ini agar bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya, bukti kejadian tsunami. Nah, ini ada beberapa bukti kejadian tsunami yang bisa kita lihat. Sebenarnya begitu setelah terjadi tsunami, kita bisa melihat atau mengukur tingginya berapa. Itu biasanya kita di pohon bisa lihat cacat atau pohon-pohon yang terkena arus. Kemudian di dinding kita bisa lihat kotoran-kotoran hasil jejak tsunami. Itu dengan mudah kita ukur. Namun tanda ini lama-kelamaan hilang. Nah, yang tersisa itu ada 2, seperti sedimentasi pasir yang diendapkan, kemudian adanya coral block atau batuan karang. Nah, ini kita bisa lihat, para peneliti memperlihatkan ini ada tsunami Minoan yang kira-kira 14 abad sebelum Masehi, kemudian ini ada Okinawa 1771, dan ini Indian Ocean 2004 yang diukur di Phuket. Jadi ini membuktikan bahwa ada rekor-rekor yang bisa kita lihat dari kejadian-kejadian gempa dan tsunami ini. Nah, ini juga menarik. Ini ada foto saya
bersama peneliti di Jepang, ini di selatan Tokyo, kami mencoba melihat sedimen ini, jejak-jejak tsunami ratusan tahun yang lalu. Dan ini ada teman kami, namanya Jan Kau, ini memperlihatkan deposit sedimen akibat angkutan tsunami 2004 yang lapisan teratas ini. Kemudian yang berikutnya ini kira-kira 550 tahun lalu, dan ini intervalnya demikian juga. Jadi kita bisa lihat dari sini rekor ini untuk melihat kira-kira 2000 tahun lalu kejadian-kejadian tsunami. Nah, masalahnya ini kita tidak ketahui sebelum tsunami 2004. Ini nanti diteliti setelah kejadian tsunami dahsyat 2004. Demikian juga ada beberapa penelitian yang dilakukan di Chili, dan kita bisa lihat jejak-jejak tsunami yang kita sebut paleodeposit tsunami. Nah, yang menarik lainnya, misalnya ini kita di Indonesia, di Anyer, ini ada lighthouse, ini hancur terkena tsunami Krakatau 1883, dan setelah itu diganti dengan mercusuar yang dari baja. Dan kita lihat kalau kita datang ke sana, terlihat kepingan-kepingan dari mercusuar ini itu berjarak 300-400 meter dari posisi sebelumnya. Dan bagi kami, peneliti tsunami, ini adalah evidence yang sangat berharga. Kemudian kita lihat juga ada batu-batu karang yang terangkat dari bawah naik ke atas yang diakibatkan tsunami. Nah, dari besarnya batuan ini, kita sebenarnya bisa menghitung berapa energi yang dikeluarkan oleh tsunami untuk memindahkan batuan ini. Namun, sayangnya kalau kita lihat ini, evidence yang sangat berharga ini, pemerintah menutup seperti ini. Jadi dia mungkin tidak tahu nilai sejarahnya sehingga dia tutup seperti ini, dan ini dijadikan titik nol jalan Anyer Carita, jalan pos atau jalan Dendles ini. Ini sayang sekali. Kemudian kita lihat beberapa foto, misalnya daerah Lampung, ini ada kapal terangkut sampai sekitar 2 kilo. Demikian juga ini batu sekitar 60 ton, ya, juga terangkat. Ini juga masih di Anyer, dan ada beberapa foto rel kereta yang hancur akibat tsunami Krakatau. Dan ini ada di tengah sawah yang berjarak 1,5 kilo, kita masih bisa dapat lihat koral. Artinya apa? Rendaman akibat tsunami Krakatau ini masih bisa kita trace. Nah, ini yang menarik penelitian Pak Dani. Ini waktu terjadi gempa karena ada istilahnya penyusupan seperti ini, dan terjadi gempa ini akan lepas energinya dan lempeng ini terangkat. Nah, waktu dia terangkat, koral ini mati karena ada di permukaan laut. Nah, pada saat subduksi berikutnya dia akan turun lagi dan perlahan-lahan koral itu akan tumbuh lagi. Demikian selanjutnya sehingga kita bisa lihat polanya. Nah, Pak Dani dan kawan-kawan memberikan pola seperti ini. Bahwa pada 1816 pernah ada kejadian, kemudian 16 sekian pernah ada kejadian, 14-13 sekian pernah ada kejadian. Nah, dulu yang menarik, waktu itu tahun 98 foto ini di-share oleh Pak Dani ke saya, dan sebenarnya ini 1998 saya terima foto ini, dan kita melihat bahwa sebenarnya adalah akhir dari siklus kejadian Sumatera.
Nah, kami menerjemahkan waktu itu bahwa memang tidak lama lagi daerah Sumatera ini terjadi gempa besar. Cuma di luar perhitungan ternyata dia datangnya terlalu cepat, 2004. Disusul kemudian 2007, Bengkulu dan sebagainya, kemudian 2010 Mentawai. Jadi di daerah barat Sumatera ini memang waktunya panen gempa gitu. Itu yang membuat kita khawatir sebenarnya, sehingga para peneliti berusaha mempelajari betul bagaimana menyelamatkan misalnya Bengkulu, Padang dan sebagainya. Dan sekarang orang bergerak, isunya sekarang tentang Banten, Selat Sunda dan sebagainya, itu jadi topik yang hangat diperbincangkan sekarang ini oleh para peneliti tsunami. Nah, kemudian kalau kita melihat dampaknya, ini sangat-sangat dahsyat sekali. Ya, kita lihat ada skuring sampai 2 meter, kemudian beberapa rumah yang beton masih bertahan, tetapi aksesoris-aksesorisnya ini patah. Untungnya struktur utama masih ini. Kemudian kapal dan debris ini akan terangkut. Ya. Nah, yang menarik biasanya masjid. Biasanya masjid seperti di Ulele, di Calang, dan sebagainya. Masjid-masjid yang ada dekat pantai itu umumnya tahan, tetapi masjid yang di dalam itu banyak yang rubuh. Nah, bagi orang awam melihatnya bahwa ya mungkin dihubungkan dengan keajaiban dan sebagainya. Tapi kami para peneliti melihatnya kenapa masjid tahan? Pertama karena bukaannya lebar. Jadi air bisa melewati sehingga dia tidak menerpa struktur utama. Kemudian memang kalau bangunan ibadah itu dibangunnya lebih kuat. Dan kadang kita bercanda, ya kalau masjid biasanya mungkin nggak dikorupsi gitu dananya. Sehingga struktur ini memang jauh lebih kuat dibanding bangunan-bangunan umum lainnya. Itu yang ini. Tetapi masjid yang ada di dalam, di kota misalnya banyak yang hancur karena tadi itu aliran sudah membawa debris, jadi bebannya itu lebih besar, bertambah besar. Tetapi orang awam melihatnya bahwa kok masjid yang dekat pantai malah yang utuh gitu. Tapi dari sisi oceanografinya itu bisa dijelaskan. Nah, demikian juga halnya di Jepang, sama polanya bahwa gempa ada likuifaksi, kemudian tsunami datang, dan kadang diikuti dengan bahaya ikutan, seperti misalnya di Fukushima, nuklir, pembangkit nuklirnya jadi bocor, kemudian ini di Sendai, Tohoku juga power plant-nya terbakar. Nah, kemudian kita ke Indonesia. Jadi sebenarnya awalnya saya tidak begitu tertarik belajar tsunami, tetapi profesor dari Jepang sedikit mengarahkan bahwa Anda seharusnya sebaiknya belajar tsunami karena mereka sudah memiliki datanya. Dan kita lihat memang kejadian tsunami ini banyak sekali terjadi di Indonesia, dan khususnya di bagian timur itu saat itu datanya masih kurang dan sangat gelap dari sisi ininya. Sejarah disebutkan, tetapi memperdalam apa mekanismenya di sana itu belum banyak diketahui. Nah, ini contoh misalnya sejak 1992 ini dijadikan adalah kejadian di mana kita kenal International Tsunami Survey Team. Jadi dimanapun terjadi tsunami di dunia ini pasti ada orang yang datang, dan biasanya kita datang untuk ikut mengukur. Nah, ini hampir setiap 2-3 tahun terjadi tsunami besar di Indonesia.
Nah, kami para peneliti waktu itu sudah aware dengan kejadian ini. Tetapi kalau kita jelaskan ke masyarakat juga ke pemerintah itu belum begitu tertarik. Nanti setelah 2004 ini dengan sendirinya semua orang terbelalak dengan dahsyatnya tsunami. Nah, ini kurang lebih 110.000 meninggal di luar, maksudnya di negara lain, kemudian kita sekitar 170.000 meninggal di Indonesia, termasuk Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian beberapa tahun berikutnya ini Pangandaran, kemudian 2010 Mentawai, dan terakhir ini 2018 hanya berjarak beberapa bulan itu terjadi di Palu dan juga terjadi Krakatau. Nah, menariknya kedua tsunami ini adalah tsunami yang tidak dibangkitkan langsung oleh gempa, tetapi dibangkitkan oleh longsoran, baik di Palu maupun longsoran akibat volcano yang terjadi di Krakatau. Nah, kami mencoba menghitung distribusi tinggi tsunami se-Indonesia seperti ini. Nah, kami juga baru mampu mendokumentasikan sejarah tsunami di Indonesia Timur, khususnya di Ambon yang kita kenal air turun naik di 3 negeri. Jadi ini ada bukunya, kami datang langsung wawancara saksi mata, dan alhamdulillah bisa menjadi buku seperti ini. Kemudian kita beranjak ke tatanan tektonik. Ini telah dijelaskan oleh Pak Prof. Heri Haryono bahwa di tengah samudra ada pergerakan, ya, ada pergerakan lempeng. Yang kita lihat ini kira-kira di sini, dan kita lihat juga sini bahwa Indonesia terdiri dari pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Nah, yang tempatnya gempa itu adalah daerah sini nih, yang daerah subduksi antara lempeng benua dan lempeng samudra seperti ini. Nah, ini yang akan kita pelajari. Biasanya teman-teman geofisika, geodesi lebih mendalami proses yang ada di sini. Nah, kami perlu melihat seperti apa vokal mekanisme dari gempa itu, sehingga kami bisa gunakan sebagai sumber untuk memodelkan tsunami. Nah, tatanan tektonik tadi itu membentuk suatu sebaran atau tatanan tektonik di Indonesia yang sangat rumit, terutama di bagian timur Indonesia. Nah, kita lihat ini daerah-daerah subduksi ini adalah daerah-daerah yang memang terjadi gempa, ya, dan terjadi tsunami seperti ini. Dan kalau yang kotak kecil ini itu adalah gempa, tetapi kalau yang bulat ini adalah sejarah tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kemudian pembentukan tsunami sendiri itu diinterpret tadi di pertemuan di daerah subduksi itu ada kita sebut sebagai tsunami earthquake, ada juga megatrust seperti ini, dan tentunya studi-studi yang ada di bawah permukaan di bawah daratan ini, ya, ini sangat perlu. Itu studi tomografi untuk melihat seperti apa sih sebenarnya pola penujaman yang ada di sini. Nah, biasanya kita menerima gelombang P dan gelombang S, ya, kemudian kita bisa tentukan di mana sumbernya,
kemudian kita analisis gelombang ini, kemudian kita tahu berapa magnitudonya, kemudian respon-respon dari station-station, kita bisa tahu vokal mekanisme gempa yang terjadi di bawah. Nah, kemudian dari data-data tersebut kita terjemahkan untuk membuat sumber tsunami. Nah, ini salah satu cara membuat dengan mengetahui 7 parameter ini, kami bisa membuat sumber tsunami-nya. Nah, cara lain biasanya kalau teknik sipil dia perlu probabilistik. Jadi kita menerjemahkan seluruh sumber tsunami, baik yang lokal maupun yang jauh, dari Alaska, dari Jepang, kemudian dari Chili. Kita masukkan semua, kemudian kita hitung probabilistik. Nah, ini contohnya bahwa kita punya tsunami, tinggi tsunami sepanjang pantai seperti ini. Nah, mudah-mudahan saya bisa perlihatkan animasinya. Sebentar, gimana cara mengecilkan? Maaf. Atau saya lanjutkan, sepertinya nanti mungkin animasinya menyusul. Nah, ini sebenarnya kalau kita jalankan animasinya ini, kita bisa lihat tinggi tsunami sepanjang pantai se-Indonesia yang kita miliki. Seperti misalnya Palu ini sekitar 3-5, jadi sebelum kejadian Palu kita sudah bisa menentukan waktu itu kira-kira di Palu 3-5. Kemudian kita lakukan run tadi sumber-sumber itu dan kita bisa lihat distribusi seperti ini, ya. Dan deterministiknya juga. Deterministik ini kami sempat mensimulasikan sekitar 220.000 set data untuk dijadikan database untuk menghitung tinggi tsunami yang ada di Indonesia. Dan ini digunakan untuk early warning system. Di bagian akhir nanti saya perlihatkan bagaimana data-data tersebut bekerja dan kita bisa melakukan prediksi peringatan dini. Nah, kemudian kami juga waktu itu ditugaskan bagaimana caranya data yang saya dapatkan tadi kemudian diplot dengan ibu kota, kabupaten, dan provinsi yang ada di pesisir. Karena kita cukup lebih dari 300 kalau nggak salah itu ibu kota kabupaten pesisir. Dan ini adalah distribusinya yang kita lihat merah-merah kuning ini dan biru adalah daerah-daerah yang memiliki level tsunami. Nah, ini kira-kira kesimpulannya bahwa ada 36 kota yang berpotensi terkena tsunami lebih dari 8 meter. Kemudian 57 kota yang terkena potensinya 4-8 meter. 37 kota yang 1-4 meter dan 16 kota kecil dari 1. Nah, ini di laporan ini punya tabel kita berapa tingginya dan berapa waktu tibanya untuk seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk melihat peringkat yang mana diprioritaskan untuk dibantu dengan adanya hasil seperti ini. Kemudian kami mencoba memperlihatkan satu model tsunami modeling. Kalau tadi itu statistik dan deterministik, probabilistik dan deterministik. Nah, kami para pemodel sebenarnya masih memiliki banyak tantangan. Pertama itu sumber tsunami-nya. Ini kemudian kalau tsunami propagasinya dengan model persamaan hidrodinamikanya itu kita anggap sudah fully developed. Jadi kita bisa terima baik itu finite difference, finite element, finite volume, itu biasanya kita sudah sepakat. Tetapi yang jadi masalah
ini sumber tsunami, kemudian aliran di atas permukaan darat dan rendaman, serta efek dari obstacle, penghalang seperti mangrove, bangunan, dan sebagainya, itu mempengaruhi luasan rendaman kita. Nah, ini yang saya perlihatkan tadi, dengan 7 parameter yang kita dapatkan, itu kita mendapatkan perubahan dasar laut seperti ini, deformasi bawah laut seperti ini, dan kita asumsikan bahwa deformasi bawah laut ini sama dengan deformasi permukaan laut, dan ini yang kita masukkan dalam persamaan kita ini. Mohon maaf agak matematik sedikit. Nah, kita masukkan ini dan ini yang kita jalankan. Nah, salah satu contoh yang kita bisa lihat seperti ini, ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih penjalaran tsunami Aceh. Nah, seperti ini kira-kira penjalarannya, animasinya. Ini animasinya Aceh. Jadi setelah 2 tahun, tsunami ini mencapai Sri Lanka dan India, dan kita lihat model tengahnya ini sudah mendekati sebelah barat Aceh dan Banda Aceh seperti ini, dan kita lihat rendamannya di Banda Aceh sendiri seperti ini. Nah, kemudian kita mencoba verifikasi datanya dari hasil pengukuran dan simulasi, dan kita dapatkan hasilnya cukup. Meskipun pertanyaannya ini belum kita masukkan meaning roughness, jadi mungkin ini kelihatan baik tapi masih ada sedikit salahnya. Tapi paling tidak sudah bisa mensimulasikan kejadian tsunami Aceh 2004. Nah, kemudian tentunya kita melihat seperti apa probabilistiknya. Ini juga biasanya digunakan teman-teman dari teknik sipil untuk melihat kalau periode ulang 520 tahun itu berapa, kalau 55 tahun itu berapa, 120 tahun berapa. Jadi ada ketinggian berdasarkan statistik. Nah, kami propose garis hitam ini. Para peneliti lain, Tio dan kawan-kawan, mempropos garis yang warna lain. Kalau kami yang warna hitam ini. Kemudian kita mencoba mereduksi tsunami dengan cara menggunakan vegetasi. Jadi kami meneliti seperti apa peran vegetasi atau pohon-pohon yang ada di pesisir itu untuk mereduksi tsunami. Jadi kita meneliti meaning roughness, gesekannya dan sebagainya. Dan kami cobakan, ini kami coba di Aceh dengan simulasi tadi, ini tanpa ada intervensi. Ini kami tanami mangrove sebanyak 500 meter lebarnya. Kemudian ini saya buat river gate, dan ini kami buat di belakangnya tanggul untuk melihat kalau kita intervensi daerah sini sejauh mana rendaman itu bisa kita kendalikan. Nah, ini contohnya, ini tadi yang model tanpa diganggu apa-apa. Nah, kemudian ini waktu kami pakai vegetasi, tetapi vegetasi di sini masih bocor tsunami lewat muara sungai. Nah, ini kita pakai penutup dan terlihat dia lebih tereduksi. Dan ini kalau kami buat tanggul di belakang mangrove itu yang tingginya 5 meter, dan kita bisa betul-betul melokalisir rendaman. Namun mengimplementasikan studi seperti ini susah karena terkait dengan kepemilikan lahan, tata ruang, dan sebagainya. Tapi sebenarnya hal seperti ini sangat perlu kita lakukan untuk melindungi masyarakat kita. Ini isu yang potensi di Selat Sunda kalau Bapak Ibu baca akhir-akhir ini. Tapi ini kami sudah meneliti kira-kira beberapa, mungkin udah 8 tahun lalu, tapi terus terang kami tidak berani melaporkan hasilnya karena ini sangat sensitif. Ini kami buat model seperti ini. Kemudian kami simulasikan.
ini waktu itu bekerja sama dengan BPLHD Jawa Barat dan kami simulasikan penjalaran tsunami, dan tsunami ini bisa mencapai Jakarta setelah 2 jam. Kalau kita tunggu simulasi ini, sampai 2 jam dia sampai Jakarta. Dan kita bisa menghitung berapa tinggi rendaman tsunami di Jakarta kalau kejadian skenario ini berlaku. Nah, kemudian ini ada arusnya, arus tsunami-nya. Kemudian ini kita lihat sebarannya. Kalau kita perhatikan ini memang ada yang 36 meter. Ini belimbing, tapi kalau menginformasikan tsunami, kita tidak boleh menginformasikan yang paling tinggi ini, kecuali kalau itu memang menerpa wilayah yang banyak penduduk. Kalau ini belimbing ini itu jatuhnya di sini, ini daerah yang tidak dihuni. Jadi kalau kita katakan Banten atau apa kena 36 meter itu meresahkan masyarakat. Nah, memang ada beberapa misalnya di Bengkulu sekitar 5 meter, kemudian Bandar Lampung sekitar 4-5 meter, kemudian ini Tenggamus, ya, kemudian Cilegon bahkan hanya 5 meter, kemudian Carita sekitar 10 meter dan sebagainya. Nah, biasanya koran kalau menyampaikan sesuatu itu diambil ekstrimnya, padahal ini mempengaruhi ekonomi, kecemasan masyarakat dan sebagainya. Nah, biasanya kami kalau memberitahukan ini tentunya saya tetap sebut di mana lokasinya. Tidak harus katakan bahwa Banten terkena 36 meter. Bayangkan kalau 36 meter di Cilegon, orang jadi takut. Tapi sebaiknya menyampaikan hal seperti ini, kita sebutnya, oh Tanjung Lesung misalnya 9 meter, ini sekian meter dan sebagainya. Ini sudah lama kami dapatkan ini, tapi terus terang kami tidak berani men-share ke publik. Nah, ini contoh bagaimana suatu industri di Cilegon itu terkena tsunami, dan kita bisa bayangkan kalau tsunami ini terjadi, di sana banyak minyak, kemudian bahan kimia dan sebagainya. Dan di dalamnya itu ada beberapa kontainer nuklir yang digunakan untuk pengukuran. Ini kasus di Cilegon yang kami lakukan tahun 2007. Kemudian ini kasus di Jakarta. Jakarta kalau tsunami-nya datang, Jakarta itu bisa ketinggian tsunami-nya mencapai 1,2 sampai 1,4 meter. Dan ini yang terendam. Tapi kalau kita bayangkan pada posisi pasang dan sebagainya, ini mungkin rendamannya lebih dalam lagi. Kalau kasus ini kita tidak begitu takut rendamannya, tapi yang kita takut itu arusnya. Karena di sini banyak kapal dan sebagainya, jika arusnya kencang dan menyeret dan terjadi oil spill dan sebagainya, itu memungkinkan bisa terjadi kebakaran. Nah, ini contoh sama simulasinya, tetapi ini untuk Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu juga demikian, kita menghitung berapa tinggi tsunami-nya, berapa rumah yang terkena, berapa potensi orang yang meninggal. Kemudian kita buatkan peta rendaman seperti ini. Yang garis kuning ini adalah batas rendaman, dan kita usulkan di mana yang harusnya kita buat bangun shelternya untuk menyelamatkan penduduk di sini. Jadi studi-studi seperti ini sangat bermanfaat untuk penataan ruang, mitigasi, evakuasi, dan sebagainya. Kemudian ini contoh kita punya infrastruktur kritis di sini. Kita punya Pertamina Cilegon. Jadi kalau terjadi tsunami yang kita tunggu-tunggu ini di selatan Jawa, itu kemungkinan ini
fasilitas kita ini bisa hancur, baik yang ada sebelah sini maupun yang ada di dalam sini. Dan ini contoh simulasi bagaimana tsunami menerpa suatu pelabuhan, dan kita lihat sini gelombangnya overtopping dan bisa menghancurkan daerah sini. Ini juga kasusnya masih di Cilacap. Ini juga tahun 2007 kami studi. Dan kita beralih sedikit ke Krakatau. Nah, Krakatau, jadi ini kita sebut Krakatau. Ini anak Krakatau muncul 1927, dan ini kira-kira 17 kalau tidak salah ini. Nah, Bapak Krakatau ini yang 416 meletusnya. Jadi ini Bapak Krakatau, ini anak Krakatau. Kemudian kita mencoba mensimulasikan dengan kaldera kolaps, kita bandingkan sebelum meletus dan sesudah meletus, dan kita buatkan simulasi seperti ini, dan kita bisa tahu antara simulasi dan hasil pengamatan. Jadi ada hasil pengamatan dari catatan-catatan waktu tibanya dan tinggi tsunami-nya, tapi waktu tibanya kita tidak punya. Cuma kita punya waktu tiba di Batavia atau Jakarta. Nah, ini contoh studi-studi yang terakhir tentang Palu atau Krakatau 2018 juga kita sudah lakukan. Nah, yang terakhir adalah sistem peringatan dini tsunami. Ini kami lakukan dulu. Sayangnya ini tidak terimplementasikan, padahal ini sudah jalan ya. Jadi kita membuat dulu database, kemudian berdasarkan pengetahuan tentang tatanan tektonik, kemudian sumber tsunami, kita merunning banyak skenario, ya, kemudian kita simpan di database. Nah, ini pada saat kita simpan di database dengan berbagai magnitudo, kedalaman, dan sebagainya, sehingga jika terjadi, itu kita simulasikan untuk daerah sumber tsunami sepanjang pantai. Nah, jika ada terjadi nanti gempa, jadi kita tidak usah hitung lagi, tinggal kita ambil datanya langsung 16 set data yang kita interpolasi, dan kita bisa tahu berapa tinggi tsunami sepanjang pantai, hasil dari hitungan pre-calculate kita. Nah, ini sumber-sumber tsunami yang kami hitung, kami total mensimulasikan 220.000 set data simulasi, dan kami simpan dalam suatu file yang cukup besar. Jadi seandainya misalnya ada gempa terjadi di sini, dengan sendirinya data tadi, 16 data sekitar posisi itu akan diambil dan diinterpolasi, dan kita bisa tahu langsung tinggi tsunami-nya. Nah, ini contohnya, ini contoh simulasi yang kita simpan. Ini seperti ini. Nah, kalau ada data kita masukkan inputnya di sini. Input ini kita dapatkan dari hasil analisis seismograf. Jadi kalau kita lihat tadi, begitu terjadi gempa, BMKG bisa menentukan di mana posisinya, berapa magnitudonya, langsung kita input sini. Bisa input otomatis masuk, kemudian di bawah 10 detik prosesnya keluar semua titik tinggi tsunami sepanjang pantai seperti ini. Nah, tinggal koordinat sepanjang pantainya kita masukkan dengan namanya, sehingga kita langsung, ini contoh penjalarannya, tsunami source, tsunami height, dan sebagainya, dan tinggi tsunami-nya sepanjang pantai seperti ini. Namun, ini agak susah diterjemahkan. Oleh sebab itu, kita plot desa-desanya ini dengan koordinat tertentu, dan kita dapatkan berapa tinggi, dan waktu tiba, dan nama-nama lokasi yang didatangi tsunami. Jadi setiap desa ini kita bisa tahu berapa tinggi tsunami-nya. Nah, mungkin itu yang bisa
kami sampaikan Pak sebagai bahan diskusi, itu yang kami teliti di bawah kami ingin menambahkan bahwa saya muridnya Pak Safwan sejak masuk Pak, jadi real muridnya, artinya saya dibimbing di S1, dibimbing di S2, kemudian dilepas pergi sekolah ke Jepang dan pulang ikut lagi beliau sampai membantu beliau ikut membesarkan oceanografi ITB. Sekian Pak Ustaz, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak Dr. Hamzah Latif atas sharingnya yang luar biasa pada hari ini ya. Walaupun hanya menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat ya Pak Hamzah ya. Namun dari apa yang dikemukakan pada hari ini bahwa yang disajikan ini adalah sesuatu yang tidak hanya menyiapkannya sehari dua hari, tetapi dalam waktu yang sebegitu lama dan memerlukan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa ya Pak Hamzah ya. Dan bahwa betapa bersyukur terima kasihnya kita kepada para peneliti dikarenakan dari hasil penelitian inilah yang banyak sekali manfaatnya bagi kemaslahatan bukan hanya umat manusia tetapi juga alam semesta ini. Dan bahwa betapa kadang-kadang ada satu fenomena ya Pak Hamzah ya dalam masyarakat kita ya, orang hanya melihat apa yang ada di permukaan ya Pak Hamzah ya. Padahal di balik sebuah hasil penelitian yang dipresentasikan itu, Masya Allah kalau seandainya tidak diberikan kesabaran dan ketekunan dan kesungguhan yang luar biasa, tidak akan mungkin kita bisa mendapati apa yang memberikan kemaslahatan luar biasa bagi kehidupan manusia, seperti halnya vaksin ya Pak Hamzah ya. Vaksin itu kan kita hanya menikmati vaksinasi semata gitu, padahal di balik suntikan-suntikan yang kita dapati itu bahwa betapa banyaknya orang-orang yang terlibat di dalamnya dan membutuhkan, ya Masya Allah, kalau bukan keistimewaan yang Allah berikan tidak akan mungkin berada dalam profesi yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Hamzah, sangat bermakna dan bermanfaat. Nah maka pada pagi hari ini di dalam diskusi ini, sejak tadi saya mendapatkan pernyataan bahwa ada salah seorang peserta kita yang mengalami sendiri tsunami itu dan tertarik sekali dengan presentasi yang disampaikan oleh Pak Hamzah, dan kemudian beliau ingin menyampaikan info juga kepada Ibu Ani Iriani. Kami persilakan Bu Ani, tolong di-unmute saja audionya. Baik, makasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah Latif yang sudah menyampaikan segala sesuatu ya secara komprehensif masalah tsunami ya. Jadi memberikan wawasan sekarang pada kita semua di sini. Betul tadi kata Pak Hasan, saya ini salah satu saksi hidup lah gitu ya kejadian tsunami di Aceh ya saat itu tahun 2004 ya. Jadi saya berangkat ke Aceh itu tanggal 25 Desember Pak. Jadi saya belum ini apa-apa gitu ya, pagi-pagi itu sudah terkena tsunami gitu ya. Jadi sangat kaget sekali ya. Saat itu saya dengan anak bungsu saya yang waktu itu masih umur 6 tahun ya. Jadi sekarang udah 24 tahun dan insya Allah nanti bulan Februari akan menikah gitu ya. Jadi alhamdulillah. Ya, jadi mungkin ini sudah diceritakan juga ya Pak Hasan, pengalaman saya kena tsunami itu di Beranda berapa ini di awal-awal kita NBO ya. Ya betul. Iya, jadi mungkin yang akan saya tanyakan Pak Hamzah, apakah pada saat itu gitu ya belum ada teknologi ya atau belum memprediksikan akan terjadi tsunami di Aceh yang sebegitu hebatnya gitu ya. Ini mungkin dari korban tadi ya. Itu sekitar hampir 300.000 ya korban meninggal saat itu ya, dan saya menjadi saksi saat itu ya, mayat bergelatakan di mana-mana ya, sehingga saat itu saya itu disebut saksi hidup tsunami ya, karena saya tuh didoakan oleh teman-teman saya, kan saya di Bogor ya Pak ya, di kampus itu sudah didoakan, ada surat melakukan sholat gaib gitu ya untuk saya, dikiranya saya menjadi korban gitu. Jadi sepertinya saya dikirim ke sana untuk melihat kejadian tsunami tersebut ya. Jadi saya baru bisa saya waktu itu ke tempat yang tinggi ya, saat itu saya dapatkan musola ya di ketinggian gitu ya, yang di situ sekitar 1 minggu Pak baru bisa pulang itu di bulan Januarinya ya. Jadi itu yang pertama saya tanyakan, apakah waktu itu sudah ada teknologi ya atau tadi peringatan dini ya, karena yang saya rasakan itu seolah-olah semuanya kejadiannya mendadak gitu ya, bahkan banyak orang di Aceh saat itu ya termasuk saya baru tahu istilah ada tsunami itu ya, yang saya tahu waktu itu saya lari itu ke gunung itu ya dengan taunya air
air laut naik gitu ya, air laut naik gitu ya, terus kita berlari ke ini gitu ya. Jadi saya tahu istilah tsunami itu setelah dalam perjalanan pulang ya, banyak bantuan-bantuan itu yang di truk atau di ya bantuan itu ada tulisan untuk korban tsunami seperti itu ya, oh ini tsunami gitu ya. Nah itu yang pertama ya Pak. Kemudian tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi di akhir sudah Bapak sampaikan ya, bahwa ada ini beritanya di Metro TV Pak, di mana itu stasiun TV yang ya sangat terpercaya dari segi berita gitu ya, dan memang memberitakan bahwa akan ada potensi tsunami yang raksasa lah gitu ya, di ketinggian 36 meter gitu yang saya baca, yang saya dengarkan di beritanya. Nah, apakah tadi Bapak sampaikan ini memang apa yang disampaikan itu yang tertingginya gitu ya, sehingga membuat kita resah ya, akhirnya kita ya, apakah ini maksudnya untuk kewaspadaan kita, mungkin ya Pak, seperti itu. Kemudian Bapak sampaikan juga tadi Bapak sendiri gitu ya tidak berani gitu ya untuk mengumumkan hal ini gitu ya. Tapi kan ini si berita ini berarti ada dari suatu sumber ya. Itu mungkin kalau boleh tahu ini yang sumber yang memberitakan ya ke stasiun TV gitu ya, ke berita koran dan sebagainya itu seperti apa gitu Pak. Ya jadi ini kebanyakan kita jadi memang takut gitu ya. Jadi sehingga kita tinggal mungkin atau untuk kewaspadaan seperti itu ya. Mungkin itu Pak Hasan, Pak Hamzah yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ibu Ani tadi, Ibu Ani ada menyampaikan sebuah video peringatan bahwa akan terjadi tsunami 34 meter itu, mungkin Ibu Ani bisa menyampaikan? Iya, itu yang dari Metro TV ya Pak ya beritanya. Ya. Ya seperti itu Pak. Jadi di berita Metro TV ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian itu memang sekarang tersebar ya di gitu ya, di WA grup gitu ya, sehingga kita jadi ketakutan itu. Apalagi ini sekarang saya di komplek ini sedang ini ya menjadi topik gitu ya, karena Pak RT sendiri yang menyampaikan seperti itu Pak. Itu mungkin Pak Hasan? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Kepada Pak Hamzah Latif kami persilakan Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Ani. Tidak semua orang diberi kesempatan menyaksikan tsunami. Dulu sebelum 2004 kami para peneliti tsunami itu belum pernah ada yang melihat tsunami Bu. Biasanya kita selalu datang baik orang Jepangnya Bu. Kita ada waktu itu ada sekitar 40 orang lah peneliti dunia yang sering ketemu. Di antara 40 itu belum pernah ada yang lihat tsunami langsung. Nah, tapi kesininya sudah banyak yang melihat setelah 2004. Nah, pertanyaannya, apakah teknologi zaman itu sudah ada? Kalau di dunia sudah ada, Bu. Juga yang memaksa profesor saya harus belajar tsunami, meskipun tadinya saya nggak tertarik. Tapi mungkin itu di situ mungkin berkahnya gitu ditunjukkan. Karena kita memang kalau orang melihat atau meneliti, memang kita daerah rawan tsunami, dan itu membuat saya semangat mempelajari setelah saya bongkar data, dan memang perlu kita kita ada orang yang belajar ini. Dan alhamdulillah mungkin saya orang pertama di Asia Tenggara yang meneliti atau disertasinya langsung tsunami. Ada beberapa teman yang sampai master atau sekolah di sana sama-sama saya, penelitiannya lain, tapi dia juga dengar tentang tsunami. Tetapi yang benar-benar melakukan penelitian disertasinya tsunami itu tahun 2000 di Asia Tenggara itu mungkin saya yang pertama, Bu. Sehingga pada saat setelah kejadian kami banyak diundang kemana-mana. Nah, masalah kita gagal dalam menghadapi tsunami, ini teorinya Bu ya. Pertama, karena kita tidak tahu. Atau kejadian yang lama sudah terlupakan. Atau kita memang tidak aware. Jadi itu paling teorinya seperti itu. Nah, Aceh itu dikategorikan bahwa masyarakatnya tidak tahu. Meskipun kalau kita lihat tadi data paleodeposit tsunami, sedimen, itu 550 tahun itu pernah terjadi.
Dan itu dikaitkan dengan runtuhnya misalnya Samudra Pasai. Kenapa Samudra Pasai bergeser misalnya ke Selat Malaka dan sebagainya. Kemudian kalau di Pineng itu ada sumpah siapa Najmuddin atau apa gitu. Di Sri Lanka juga waktu kita lihat sejak histori ininya, bahwa ada anak raja perempuan di Sri Lanka yang terbawa oleh arus. Jadi itu nanti dibongkar semua sejarah itu, baik yang terekam di alam maupun di cerita-cerita masyarakat itu diceritakan, Bu Ani. Nah, sebenarnya peneliti dari California Teknologi bekerja sama dengan LIPI di bawah Prof. Heri Haryono, karena saya juga muridnya Prof. Heri Haryono, sering datang ke beliau. Nah, beliau dan timnya itu sudah meneliti daerah Mentawai, Nias dan sebagainya. Tapi waktu itu kan Aceh masih dom, sehingga penelitian-penelitian yang sifatnya lama di remote area dan sebagainya itu orang belum berani. Nah, kalau Ibu perhatikan tadi ada yang diberikan Pak Dhani waktu saya terima tahun 1998, dan saya memperkirakan dari situ bahwa tsunami akan terjadi awal-awal tahun 2000. Itu baru bagi peneliti itu sudah suatu indikator, Bu. Tapi bagaimana informasi ini diberitakan ke masyarakat itu juga zaman itu pemerintah kita belum aware. Saya ingat betul di jalan di Ponegoro di Bandung di kantor ESDM itu tanggal 2 dan 3 ada workshop atau seminar di mana dihadiri oleh seluruh kepala dinas se-Indonesia. Saya sempat mempresentasikan tentang tsunami. Bahkan saya plesetin bukan tsunami, tsunami, biar masyarakat lebih akrab gitu. Karena betul kata Ibu, tsunami itu orang nggak kenal di Indonesia. Meskipun kalau kita lihat 92 Flores, 94 di Banyuwangi, 96 Biak, 2000 Banggai, 98 di Irian Jaya, perbatasan Irian Jaya, Papua Nugini. Jadi kita hampir 2 tahun ada. Tapi karena diambilnya hanya 200, 300, itu hanya naik di Kompas. Saya ingat betul itu pelabuhan yang kami desain di Pancer itu ada mobil pickup, Suzuki pickup naik di atas dermaga, tapi itu hanya berita di Kompas di halaman muka, habis itu nggak diperhatikan, Bu. Nah, bagi para peneliti sebenarnya kejadian 2004 ini berkah dalam arti positif. Kita tentunya sangat prihatin, tapi berkahnya seperti ini. Pemerintah di bawah Pak SBY langsung buat undang-undang tentang pengurangan bencana, yang undang-undang kalau tidak salah 24/2007, dan dibentuknya BNPB, BPBD dan sebagainya, sehingga kalau dulu tentang bencana ini lebih responsif, membantu orang membagikan Indomie dan sebagainya, sekarang itu lebih terstruktur, lebih. Artinya kita belajar dari kejadian 2004 ini sehingga pemerintah Indonesia termasuk para peneliti dan lain itu aware terhadap bencana, bukan hanya tsunami, gempa, longsor, volcano dan sebagainya itu, dan itu dilembagakan. Tentang tadi teknologi, Bu, ya itu tadi nanti setelah kejadian baru kami berpikir ya harus kita punya early warning system apa segala. Dan ini memang kalau kita lihat alam ini tuh selalu kita melihat kebesaran Allah. Karena apa?
karena tsunami ini bagi orang yang dekat terhadap sumbernya itu diperlihatkan fenomena air turun tadi. Sehingga kita siap-siap jadi belajar membaca alam dan siap-siap untuk menghindar. Tapi kalau posisinya India, Sri Lanka dengan kasus tadi itu tidak ada air turun, langsung yang datang itu air besar. Nah, di situ kita diminta untuk berinovasi. Bagaimana sistem early warning system, sistem komunikasi dan sebagainya. Dan Indonesia menjadi provider. Jadi kalau terjadi tsunami di Indonesia itu kita punya kewajiban untuk mengingatkan seluruh negara yang ada di Samudra Hindia. Itu jadi banyak hal yang memicu dari sisi penelitian dengan kejadian tsunami 2004. Saya berpikir kalau kejadiannya hanya 100 orang yang diambil, mungkin kita ya masih seperti dulu, tidak akan aware seperti ini. Karena seperti Ibu lihat, dan saya juga beberapa kali ke Aceh, memang sedih sekali kita melihat kejadian itu. Kita datang, mau bantu, kita yang datang mau makan aja susah waktu itu, Bu. Cari tempat tidur, penginapan susah, cari makan susah. Begitu motor keluar, mobil keluar, pulang udah kempes lagi banyak karena ada di mana-mana ada paku dan sebagainya. Jadi memang itu pelajaran dan saya pikir kita semua belajar dari kejadian itu. Itu mungkin Bu Ani, Pak Ustaz yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hamzah. Dan berikutnya Pak Hamzah kita menelusuri pertanyaan disampaikan oleh Pak Kunto. Jadi ada 2 pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama, mohon penjelasan mitigasi bencana seperti apa yang tepat untuk mengantisipasi dampak tsunami di wilayah kota atau kabupaten di pesisir pantai. Apakah masyarakat sudah dilatih untuk menjalani evakuasinya? Nah, pertanyaan yang senada sebetulnya disampaikan juga oleh Ibu Dina Samsiar tadi menanyakan mengenai peralatan deteksi apa saja yang digunakan dan apakah sudah merata di berbagai wilayah ini. Mungkin itu dulu Pak Hamzah, atau sekaligus saja Pak Gunto itu ada pertanyaan di berikutnya. Apakah hikmah terpenting dari bencana gempa bumi dan tsunami sebagai peringatan dan pelajaran yang bermanfaat bagi umat Islam? Walaupun sebagian tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa ditambahkan secara khusus mungkin hikmah apalagi yang menurut pandangan Pak Dr. Hamzah. Silakan Pak Hamzah. Ya, pertama terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertama tentang mitigasi tsunami. Jadi Undang-Undang 24 2007 itu mengamanatkan undang-undang ini untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tentunya berbagai cara yang dilakukan, baik itu penelitian dasarnya diinformasikan, termasuk tadi animasi-animasi saya perlihatkan itu Pak, itu bagian dari bagaimana cara kita menjelaskan tsunami ke masyarakat umum atau para pemimpin daerah mengambil kebijakan untuk lebih cepat mengerti apa itu tsunami. Kemudian banyak hal yang dilakukan setelah 18 tahun, setelah 18 tahun setelah kejadian itu untuk mitigasi. Pertama, di roadmap-nya tsunami itu sudah dibuat untuk shelter tempat evakuasi sementara itu sudah banyak dibangun di Aceh, di Padang, Bengkulu, Banten, kemudian sampai di Bali dan seterusnya itu sudah banyak dibangun. Kemudian memasang rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan sebagainya. Kemudian tadi itu bagian dari mitigasi ini dilengkapi petugas yang ada di daerah untuk melakukan sosialisasi dan drill. Nah, metodenya sendiri tentu sangat lokal sekali Pak ya. Kalau daerah-daerah yang di Jawa ada istilah 20-20-20 gitu ya.
tingginya 20 meter, kemudian waktu kita untuk mengevakuasi diri hanya 20 menit, kemudian kita harus lari di ketinggian 20. Itu teknik-teknik sosialisasi yang sangat sederhana, tetapi 20-20-20 ini kita tidak bisa gunakan untuk daerah Indonesia Timur, karena Indonesia Timur seperti Palu waktu tsunami-nya hanya 3 menit. Sehingga kadang-kadang early warning system yang dibuat manusia itu tidak cukup untuk memproteksi manusia, sehingga lebih ke pendidikan. Jadi kalau kita merasakan ada getaran di dekat pesisir, ya tidak usah hiraukan lagi yang lain, langsung lari. Ya kalau tidak ada tsunami, hitung-hitung olahraga, tapi kalau ada tsunami, kita sudah berupaya menyelamatkan diri. Tentang alat sensor itu BPPT, sekarang BRIN, dulu Ristek, BIG itu sudah mencoba memasang bui, kemudian palem pasut atau tight gauge, kemudian pressure alat pengukur tekanan yang dipasang di bawah laut dan ini hubungkan dengan kabel. Jadi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan para peneliti untuk betul-betul mengenal masalah ini. Kami juga masih terus Pak berkolaborasi dengan para peneliti untuk ikut memikirkan apa yang harus dilakukan. Yang pasti itu rutin itu setiap tahun ada drill dan pindah-pindah. Setahu saya dulu 2006 di Bali, 2007 di Cilegon, kemudian 2000 berapa di Padang, dan ini bukan hanya Indonesia tapi observer atau kerjasama dari luar negeri juga pada datang untuk ini melihat atau ikut berpartisipasi dengan kegiatan. Kami sendiri beberapa penelitian misalnya didanai UNESCO untuk tahun 2014-15 untuk share ilmu bagaimana cara membuat peta dan sebagainya ke Mataram, Palu, Ambon, Cilegon, dan Lampung. Dan itu durasinya 6 bulan, kita datang ke sana, kemudian mengajak universitas sana untuk diajak share ininya, kemudian Pemdanya diminta buat peta, kemudian setelah selesai presentasi kita panggil anggota DPR masing-masing wilayah, sehingga ini tidak hanya sekedar penelitian, tapi betul-betul dianggarkan oleh daerah untuk terus menggunakan peta itu untuk untuk simulasi, drill, dan sebagainya. Di sisi lain, pemerintah juga dengan dana yang ada, bahkan jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya, untuk menyiapkan fasilitas seperti misalnya Bapak Ibu sering lihat ada mobil double cabin warna jingga, itu mobil-mobil BNPB yang diberikan ke BPPD. Untuk wilayah-wilayah tertentu bukan dapatnya mobil, tapi mungkin dapatnya motor trail atau speedboat dan sebagainya. Jadi sudah banyak sekali Pak yang dilakukan pemerintah, jadi kita sangat apresiasi. Ya memang masih perlu para peneliti yang lebih banyak lagi supaya luasnya wilayah kita ini bisa tercover. Kemarin kalau kita lihat ya masih kurang, beberapa peneliti terbaik kita malah belum mau pulang ke Indonesia, masih senang di luar negeri Pak. Padahal dia udah hebat-hebat, harusnya sudah bisa menelurkan teknologi yang terbaik. Mohon maaf, mungkin ada yang terlewat. Masalah. Terlewat Baik, ininya Pak, pertanyaannya? Yang terakhir tadi itu yang dari Pak Kunto hanya menyampaikan bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti tsunami, dan bukan hanya tsunami ya, sebetulnya banyak sekali bencana-bencana ini, sepatutnya apa yang berdampak terhadap umat Islam, pesan-pesan apa ya yang dihantarkan dari peristiwa ini sesungguhnya. Bagaimana pandangan Bapak?
Jadi apa namanya, ini agak susah menjawabnya ini Pak Ustadz. Saya waktu kejadian ini banyak surat yang saya terima terutama dari Timur Tengah. Apakah ini seperti cerita Nabi Lut misalnya ya, dibalikan tanahnya dan sebagainya, atau ada yang nanya apakah ini termasuk ininya Nuh dan sebagainya. Kami juga banyak diskusi dengan, bahkan men-share pengetahuan kita ke bapak-bapak yang ada di Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah dan sebagainya. Saya dari sisi keilmuannya, beliau-beliau menjelaskan dari sisi agama. Dan kalau kita iseng buat buka di internet, Pak, banyak sekali sekarang penjelasannya ayat-ayat suci yang terkait dengan kegempaan, terkait dengan volcano, terkait dengan tsunami, terkait dengan continental drift dan sebagainya. Dan itu bagi kami itu suatu hal yang sangat berharga sekali. Artinya kita aware dengan apa namanya, dengan apa artinya dengan kejadian ini banyak orang yang kembali mengkaji Al-Quran. Itu satu. Kedua, yang tadi itu saya sampaikan secara fisik bahwa pemerintah fisik dan program, bahwa pemerintah jadi aware dengan kebencanaan ini. Nah, yang ketiga itu tanpa kita sadari jalinan atau pertemanan antara kita itu lebih kuat. Karena kami ITB pernah mentraining guru-guru SD, Pak, guru olahraga, guru BP untuk beberapa batch, beberapa angkatan yang didanai oleh Diknas waktu itu. Dan ternyata para pesertanya itu masih menjalin komunikasi sampai sekarang. Kalau misalnya ada suatu daerah terkena gempa atau apa, dengan kemampuan yang ada itu masih share, masih ada bantuan dan sebagainya, ya paling sedikit itu mendoakan atau menenangkan gitu. Jadi istilahnya kekuatan umat itu bertambah dengan banyaknya cobaan. Itu yang kami lihat, yang kami rasakan, Pak. Jadi banyak berkah sebenarnya dari kejadian ini. Untuk apa yang lebih jelas terkait dengan apa tadi agama dan sebagainya itu mungkin nanti kapan-kapan dengan Pak Ustaz bisa diskusi langsung. Apa maksudnya, kita sama-sama kaji lebih dalam. Saya pikir Pak Safwan, Prof. Safwan, Prof. Heri Haryono sudah banyak yang mendalami tentang hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzah atas uraiannya dan sangat bijak sekali di dalam menyampaikan pesan dan makna yang terkait dengan masalah tsunami ini ataupun bencana-bencana alam lainnya. Semoga hal ini menjadikan sebuah pembelajaran ya bagi kita semuanya, bukan hanya kita melihatnya dari sisi ilmu pengetahuan semata, namun bagaimana pesan-pesan spiritualitas yang dihadirkan pula dalam setiap peristiwa-peristiwa ini sendiri. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan memberikan kesempatan berikut ini. Sudah dirancang sedemikian rupa Profesor Safwan Hadi sebagai tanda apresiasinya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Hamzah pada hari ini. Beliau akan menyampaikan pula puisi untuk kita semuanya. Kepada Pak Safwan, kami persilakan Pak Safwan. Tolong di-unmute Pak Sofyan, di-unmute Pak. Di-unmute dulu Prof. Sudah ya Pak? Oke, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hamzah yang telah mencerahkan kita semua terkait masalah tsunami. Tapi ada satu kata dari Bu Ani, masyarakat takut. Nah, dari kata takut ini, saya terinspirasi untuk baca satu puisi yang judulnya Takut dan Sedih. Latar belakang puisi ini adalah saya menerima hadiah dari sahabat NU, satu sajadah yang indah.
Terus saya berpikir ini bukan pemberian teman, ini bukan pemberian Allah. Apa makna itu? Ternyata kita harus segera mendekat diri pada Allah. Musibah apapun yang kita alami ini adalah cara Allah memanggil kita untuk lebih dekat padanya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut pada musibah. Itu cara Allah untuk memanggil kita lebih dekat padanya untuk merasakan cintanya. Di sini kan saya untuk memberikan fungsi takut dan sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Takut dan sedih. Malam telah larut. Duduk sendiri di atas sajadah pemberian seorang sahabat. Sunyi, sepi, tiada yang menemani kecuali keheningan yang damai. Tapi keheningan di luar belum juga dapat menghantarkanku merasakan kedamaian di relung hatiku yang terdalam. Kenapa hati selalu didera oleh rasa takut dan sedih? Kedamaian yang kurasakan hanya sekejap, layaknya pelita yang menyala dalam kelam yang berangin. Menyala sebentar, kemudian mati di dalam pekatnya ketakutan dan kesedihan. Ya Allah, anugerahi aku hati yang selalu merasa damai bersamamu. Tak hiraukan rasa takut dan sedih. Di keheningan malam, suara tanpa kata berdesir. Sudah saatnya kau kembali pulang ke rumah Tuhan. Lama sudah kau mengembara, memasuki rumah-rumah kosong tanpa cinta. Dengarkanlah suara keheningan untuk saat. Berhentilah merasa takut dan sedih. Sadari rahmat yang dibawa rasa takut dan sedih dalam hidupmu. Rasa takut dan sedih yang kau rasakan adalah penyampai pesan dari sang kekasih. Dengarkanlah apa yang disampaikannya. Dirikanlah sholat. Sholat menyibak kabut dan membawa kedamaian ke dalam hatimu. Tegaklah dalam salat sepanjang sepertiga malam. Bersujudlah dalam sembah dan berdekatlah pada penguasa semesta. Masuklah, menyelamlah ke dalam samudra cintanya dalam salatmu. Bak lilin tegak terbakal di malam hari. Bakarlah segala sesuatu selain dia. Diamlah, belajarlah berteman dengan keheningan. Dalam keheningan, jiwamu memanis menjadi subur, mekarkan bunga indah aneka warna di taman hatimu. Bila tujuan salammu untuk ungkapkan keindahan wajah Ar-Rahman, kemanapun kau tundukkan kepalamu, wajahnya selalu ada di sana. Dan kau akan bebas dari penjara rasa takut dan sedih. Oh kawan, pada awalnya takut dan sedih terasa pahit di hatimu. Tapi semuanya itu pasti berlalu. Setiap kesedihan diikuti kegembiraan. Setiap ketakutan diikuti keberanian yang dilandasi iman. Setiap keputusasaan diikuti harapan. Setiap kegelapan diikuti cahaya terang. Perasaan takut dan sedih adalah pintu menuju Tuhan. Mereka adalah teman yang membawamu lebih dekat padanya. Biarkan mereka secara misterius menarikmu ke dalam pelukan kasih sayang Allah. Jika hatimu ikhlas menerima takdirnya, rasa takut dan sedih bisa menjadi kawan terpercaya dalam pencarianmu akan kedamaian dan kebijaksanaan. Jangan tolak rasa takut dan sedih yang datang menghampiri hidupmu. Mereka membawa pesan dan hadiah dari sang Raja di Raja. Lihatlah dalam-dalam rasa takut dan sedih memberkahimu. Bak kegelapan, mereka adalah pelitamu. Mereka adalah bingkisan hadiah dari Ar-Rahim. Di dalamnya tersembunyi rahmatnya.
mereka adalah karunia, karena di dalamnya terdapat harta dari Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan. Lindungi dirimu dari pikiranmu sendiri. Abaikan apapun yang membuatmu takut dan sedih. Yakinkan dirimu sang kekasih selalu bersamamu. Saat sempurna imanmu kepadanya dan percaya sepenuhnya akan janji-janjinya, menarilah di atas sajadahmu. Rayakan kebebasanmu sebagai seorang merdeka. Song-songlah rasa sedih dan takut bak kawan akrab. Dengan hati riang, bercandalah dengan mereka. Meskipun azab yang mereka bawa, ada karunia di dalam dibaliknya. Ingatkan dirimu, air kehidupan mengalir dari kegelapan. Carilah kegelapan itu. Jangan kau lari darinya. Harta karun sang sahabat tersembunyi di balik reruntuhan. Dendamkan selalu kalam ilahi yang indah di hatimu. Wa inna ma'usri yusra. Inna ma'usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bandung, 12 November 2022. Safwan Hadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Safwan atas puisinya yang selalu dihadirkan untuk kita semuanya, bagaimana menjembatani antara apa yang kita dapati di dalam kehidupan dan merupakan fenomena keseharian, kemudian terjembatani melalui puisi beliau untuk sama-sama kita bisa menelisik kepada nilai-nilai spiritualitas di dalam kehidupan ini. Terima kasih Prof. Safwan atas puisi yang begitu indahnya. Semoga Prof terus diberikan kemudahan ya Prof ya untuk semakin mengasah, dan semoga kita pun ikut terbawa pula Prof menjadi lebih peka lagi menyikapi segala sesuatu yang berada di seputar kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa sekali dengan atas apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hamzah pada pagi hari ini. Dan betapa kalau kita memperhatikan dari apa yang dikemukakan oleh beliau pada hari ini, dan termasuk juga yang beliau jadikan referensi pertama yang disajikan di dalam slide-nya itu adalah sebagaimana yang kita dapati di dalam surah ke-82 ya Pak Hamzah Latif ya, yaitu melalui surah Al-Infitor, yaitu yang berarti terbelah, di mana di dalam ayat ketiga disajikan wa idzal biharu fujjirat, yaitu bila samudra sudah naik meluap-luap. Dan bahwa betapa kita mendapati peringatan-peringatan seperti ini telah Allah hantarkan juga kepada kita semuanya, sebagaimana kita bisa mendapati pula di dalam surah sebelumnya, yaitu dalam surah ke-81, dalam surah Takwir, At-Takwir, yang berarti menggulung, di mana disebutkan di dalam ayat ke-6-nya, wa idzal biharu sujjirat, yaitu bila samudra meluap-luap dengan gelombang yang sangat besar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini, terdapat pula sesungguhnya hal ini di dalam surah ke-52, di mana dalam surah ke-52 pada ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pula, wal bahril masjur, demi lautan yang penuh gelombang, bahwa betapa Allah menjadikan gelombang lautan itu sendiri sebagai bagian dari sumpah Allah yang luar biasa. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita sama-sama bisa melihat di dalam surah ke-52 ini, betapa sesungguhnya pesan Allah begitu seriusnya untuk menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita bersama. Kita sama-sama bisa melihat bahwa di dalam surah At-Tur, dalam surah ke-52 ini, Allah menyampaikan 5 kali sumpahnya di dalam surah ke-52 ini. Diawali dengan ayat pertama, Wat-Tur, demi gunung Sinai, wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis, fi raqim mansyur, pada lembaran yang terbuka, wal baitil ma'mur, demi baitul ma'mur, wasaqfil marfu', demi atap yang ditinggikan, wal bahril masjur, demi lautan yang penuh gelombang.
dan bahwa betapa kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana para ulama dan mufassir menerjemahkan terhadap apa yang kita dapati di dalam ketiga surah ini, bahwa betapa Allah telah menyampaikan peringatan-peringatan dini kepada kita semuanya. Nah, sehingga kalau seandainya secara fisik kita menanyakan apakah sudah ada peringatan dini bagi kita, dan tentunya kita akan bertanya, sudahkah di setiap wilayah disediakan peringatan dini? Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan peringatan dini itu lebih daripada 1400 tahun yang lalu bagi kita semuanya. Dan sebagaimana pula kita bisa mendapati dari yang disampaikan oleh Pak Safwan Hadi ataupun Pak Dr. Hamzah sendiri, bahwa secanggih apapun peringatan dini yang kita sampaikan itu, namun betapa sedikitnya orang yang mau memperhatikan hal ini. Dan bahkan dalam sajian yang lalu kita bisa mendapati ya Prof. Safwan ya, betapa sangat terbatasnya sesungguhnya orang-orang yang terpanggil dan tergerak hatinya untuk melakukan penelitian secara mendalam akan hal ini. Namun betapa banyak pula orang-orang yang tidak memperhatikan sesungguhnya apa yang telah diusahakan secara sungguh-sungguh ini. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dalam situasi yang demikian, ayo sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Karena di Al-Quran ini sudah begitu jelas dan rincinya. Sebagaimana kita bisa melihat Bapak dan Ibu, apakah kita tidak menyiapkan sebagaimana Allah ingatkan dalam surah ke-81 ini, idza syamsuku wirat, bila matahari tergulung, bila bintang-bintang jatuh kehilangan cahayanya, bila gunung-gunung yang jadi lenyap seperti maya, bila unta-unta betina yang bunting 10 bulan ditinggalkan tak terurus, bila binatang-binatang buas terhimpun di tempat pemukiman manusia, bila samudra meluap dengan gelombang-gelombang yang besar, bila pribadi-pribadi telah dipisah-pisahkan, bila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, karena salah apa ia dibunuh, bila lembaran-lembaran dibentangkan, bila dunia di atas disingkapkan, bila api neraka dinyalakan, bila taman surga didekatkan. Dan begitu banyak lagi sesungguhnya peringatan-peringatan Allah, dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sebagaimana ditegaskan oleh para ahli bahasa kita, bahwa apabila di dalam Al-Quran menggunakan kata idza, maka iza itu apabila itu adalah suatu keniscayaan akan terjadi hal itu. Jadi bukan pengandai-andaian. Berbeda dengan penggunaan kata lau, misalnya lau adalah sebuah pengandaian, namun hal itu tidak terjadi. Tetapi ketika digunakan kata iza, maka itu adalah sebuah peringatan dini dan itu pasti akan terjadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya sama-sama tadi kita mendengarkan dari Bapak Dr. Hamzah bahwa selalu kita mencari hikmah dengan adanya tsunami itu, betapa luar biasa dan dahsyatnya ya Pak Hamzah ya, perubahan kebijakan dan kemudian perubahan kesadaran masyarakat akan keberadaan tsunami itu sendiri. Dan sehingga sekarang ini kita selalu menanyakan apakah sudah ada peringatan dini, dan betapa setiap kita menunggu peringatan dini. Yang kalau dulu kita pakai kentongan-kentongan ya Pak Prof. Safwan Hadi ya. Kalau dulu zaman kita masih kecil ada kentongan-kentongan itu yang ini, pasti ada apa-apa sehingga kita berkerumun memperhatikannya. Nah, sekarang ayo sama-sama kita, pada setiap diri kita sudah ada peringatan dininya, dan itulah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang berlaku pada kita semuanya, sepanjang kita menjadikan kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat orientasi kita, maka tsunami ataupun hal-hal lainnya tidak perlu kita risaukan, tidak perlu kita khawatirkan, karena apabila hal itu akan terjadi, terjadilah iya. Dan sebagaimana yang kita dapati pula ketika Allah ingin menyelamatkan, bahkan dengan tsunami sekalipun sudah terapung-apung di tengah lautan itu, Prof. Safwan ya, Pak Dr. Hamzah, kita bisa mendapati kemudian bisa selamat dia. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu ingat ya, yang dinamakan Ronaldo, diangkat anak oleh Ronaldo. Itu berapa hari itu terapung-apung di lautan yang Martunus itu, yang kemudian diangkat sebagai anak atau adik oleh Cristiano Ronaldo itu sendiri. Nah, maka yang paling penting Bapak Ibu sekalian, boleh kita khawatirkan terhadap tsunami secara fisik ya, namun jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon perlindungan agar tidak terjadi tsunami keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikis habis nilai-nilai keimanan itu sendiri. Dikarenakan betapa banyaknya Bapak dan Ibu, kita takut kepada tsunami, kita takut kepada gempa bumi, tapi kita tidak memperhatikan dan tidak takut kepada peringatan yang Allah sajikan di dalam Al-Quran ini.
sehingga mudah-mudahan melalui apa yang dituturkan dan disampaikan oleh Pak Hamzah Latif pada hari ini dan juga oleh Pak Profesor Sofwan Hadi, ditambah lagi dengan puisinya, semoga hal ini menjadi peringatan-peringatan dini bagi kita semuanya. Dan semoga Bapak dan Ibu dengan semangat watawasobil haqqi watawasobil sabr ini, dikarenakan kita tidak mengetahui kapan kita akan pulang dan dengan cara apa dan kapan bencana itu akan terjadi, namun semoga Allah berikan perlindungan insya Allah lahir dan batin, terutama melindungi kapasitas dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Dr. Hamzah Latif, terima kasih kepada Prof. Sofwan Hadi. Sebelum kita mendengarkan doa yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Taslim, apakah dari Pak Hamzah ingin menyampaikan kata penutupnya? Kami persilakan Pak Hamzah. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan, sekali lagi atas kesempatan ini. Kami banyak belajar dari Pak Ustaz, dari Pak Sofwan dan Bapak-Bapak yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga mohon maaf ya belum terjawab. Mungkin segitu aja Pak Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah. Kami berharap sekali Pak Hamzah tetap hadir Pak di dalam forum ini, berbagi lagi untuk kami semuanya. Dikarenakan kita tidak ada yang mengetahui Pak Hamzah ya, kadang-kadang inspirasi itu Allah alirkan kepada kita melalui jendela-jendela apa saja sesungguhnya. Dan pada hari ini betapa kehadiran Pak Hamzah berbicara secara ilmiah ya mengenai kelautan misalnya. Tapi sesungguhnya itu cara Allah menghadirkan Pak Hamzah agar kita hari ini mendapatkan pesan, bacalah surah Al-Infitor, bacalah surah At-Takwir, lihatlah apa yang terdapat dalam surah 81 dan perhatikanlah apa yang terdapat di dalam ayat 82 dan perhatikanlah apa yang terdapat di dalam surah At-Tur ayat ke-52. Nah, maka mudah-mudahan Pak Hamzah dengan Pak Hamzah dipilih oleh Allah menjembatani ya, sehingga kita semuanya terinspirasi untuk melihat kembali ayat-ayat yang terkait dengan masalah kelautan ini. Semoga Allah limpahkan pahala berlipat ganda keberkahan dalam ilmunya buat Pak Dr. Hamzah dan juga kepada Prof. Sofwan Hadi dan tentunya kepada Bapak dan Ibu seluruh jamaah NBO ini semuanya. Dan mohon maaf lahir batin Dr. Hamzah apabila terdapat kekurangan di dalam mengantarkan acara ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu, sama-sama kita menutup acara ini dengan sama-sama kita mengikuti dan mengaminkan doa yang akan dihantarkan oleh Ustadz Muhammad Taslim. Namun sebelum itu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa saya baru saja mendapat berita dari Profesor Dr. Suharyadi bahwa seyogianya beliau akan berangkat ke Jepang bersama putrinya juga yang dalam keadaan hamil 6 bulan. Namun ternyata baru saja terkonfirmasi bahwa putri tercinta beliau bernama Ananda Devina telah terpapar COVID sekarang ini setelah suaminya terpapar COVID juga sebelumnya. Nah, sehingga Ananda Devina batal berangkat pada hari ini bersama-sama dengan Prof. Suharyadi, dan sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga kepada Ananda Devina Allah berikan perlindungan, Allah berikan keselamatan, dan juga kepada bayi yang dikandungnya dalam usia 6 bulan kehamilan itu, dan juga kepada suami tercintanya, semoga Allah sehat dan Allah sembuhkan, dan semoga perjalanan Prof. Suharyadi bersama Ibu Rini kini hanya berdua bersama Ibu Fadlun dan kedua putri beliau Ananda Fani dan Ananda Abin dapat Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan perlindungan di dalamnya dari kepergiannya sampai dan kepulangannya, dan Allah berikan keberkahan. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu, saya juga baru mendapat berita bahwa jemaah kita Ibu Tati dari yang tinggal di Jambi mengabarkan bahwa ayahanda tercinta beliau telah berpulang ke rahmatullah. Maka sama-sama kita mendoakan semoga Bapak Haji Amir Hamzah, orang tua dari Ibu Tati, Ibu Tati Narti dari Jambi, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah berikan kebahagiaan di alam kuburnya. Dan terakhir mohon doa pula apabila besok saya berangkat pun semoga diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam perjalanannya. Demikian kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin yang setiap hari memberikan uraian
makna tafsir. Terima kasih Prof. Safwan, Hamzah, semuanya yang sharing hari ini. Dan intinya dari tadi saya juga menyimak. Betul-betul Allah memberikan kita setiap hari Iqra bismi rabbik. Setelah diajarkan, dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin untuk Iqra ayat qauliyah dan dibimbing, diuraikan oleh orang-orang yang diberanda untuk ayat-ayat kauniyahnya. Marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan hidayah, inayah, taufik, serta sehat walafiat, bisa istiqomah untuk belajar dan belajar. Begitu pula yang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Nah, mari kita mohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yukafil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim azmi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Muhyi ya Mumit. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin. Duhai Rabb kami, Engkau yang menghidupkan kami. Engkau cukupi kami dengan penuh kehidupan ini. Engkau cukupi. Mengarungi kehidupan ini, Engkau bimbing ya Allah. Hanya hidayah-Mu ya Rabb yang mampu memberikan ketenangan dalam hati kami, pikiran kami. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau berikan pencerahan. Engkau berikan ilmu setiap hari di NBO ini. Begitu pula ya Allah yang Engkau hadirkan di NBO ini untuk beranda, memberikan ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma ya Allah. Begitu pula ya Allah, orang-orang yang kami kasih, Engkau panggil sesuai dengan qada qadarnya, jatah hidupnya. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik ya Allah untuk kami. Ya Allah, Engkau ampuni mereka. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahum warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijamil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang sakit Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Engkau ganti dengan sehat wal afiyah. Agar mereka semuanya, agar kami semuanya sehat, bertambah taat, bertunduk patuh kepadamu ya Allah, bertambah amal soleh kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan jamaah NBO semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Taslim atas keistiqomahannya di dalam membersamai kita semuanya dan memimpin doa. Semoga Ustadz Taslim juga sehat walafiat selalu. Amin. Dalam lindungan barakah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa pada hari ini, maka berakhir pula acara kita. Sekali lagi kepada Bapak Dr. Hamzah, terima kasih kepada Prof. Safwan Hadi dan Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.